sekitar 3.150. Kami beri kode D. Dan kesimpulan awal yang bisa kami ungkap dari hasil IR ini adalah terdapat gugus NH pada senyawa yang kami identifikasi ini. Kemudian terdapat gugus karbonil CO dan terdapat CH aromatik dan diperkuat dengan adanya CC aromatik di sini. Kemudian terdapat gugus OH yang melebar. Adanya gugus karbonil dan OH yang melebar juga kami duga terdapat gugus asam karboksilat karena sesuai dengan teori yang kami baca dan juga dari Prof. Atun yang telah menyampaikan bahwa kalau ada OH melebar biasanya itu adalah serapan dari adanya gugus asam karboksilat di situ. Atau dalam hal ini nanti karena di sini ada cincin benzen atau aromatik ya, berarti nanti ada asam benzoat dalam senyawanya. Dan ini hanya bersifat dugaan. Nanti mohon maaf kalau ada mungkin ada koreksi. Jadi kami baca di Pavia juga bahwa diduga ada substituen yang terikat pada posisi para, ditunjukkan oleh kode E di sini ada 2 puncak di sekitar 600 sampai 900-an. Nah, berarti ini kemungkinan diduga substituennya terikat secara para. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devina. Silakan Mbak Devina. Baik, terima kasih Mas Geben untuk yang telah diberikan. Untuk sekarang kita akan membahas tentang HNMR. Nah, pada HNMR ini sendiri, kita lihat di gambarnya spektra ini terdapat dua puncak yang hampir sama yang menunjukkan ini merupakan adanya aromatik yang terikat pada para dengan terikat para dengan substitusinya. Nah, kita lihat aja langsung ke tabelnya biar lebih jelas. Nah, ini sudah dijelaskan ada jenis proton, jumlah proton, geser kimia, multiplisitas, dan kemungkinan strukturnya. Nah, pada jenis proton yang pertama, yaitu kalau di gambar parabelnya yang sebelah kiri, yaitu jumlah protonnya dengan geseran yang tertera itu merupakan broad singlet, yang kemungkinan ini merupakan OH. Dan juga jumlah proton di jenis proton kedua dengan jumlah proton 1 dengan multiplitas singlet dengan geseran sekitar 10,3 juga karena tidak memiliki tenggaga ada kemungkinan strukturnya yaitu OH. Seperti kita lihat tadi, berarti jenis proton 3 maupun 4 yaitu merupakan aromatik yang merupakan multiplitasnya dengan duplet dengan geseran kimia sekitar 7,9 dan juga 7,7. Dan yang terakhir yang paling tertinggi puncaknya ini yaitu jenis proton kelima dengan jumlah protonnya 3 dengan geseran kimia 2,107 dengan multiplitas singlet juga ada kemungkinan yaitu CH3. Nah, apabila distrukturkannya berarti CH3-nya berarti berada di sebelah kanan karena tidak memiliki proton tetangga, dan selanjutnya ada karena NH ini juga merupakan singlet, jadi kemungkinan di sebelahnya ada C karbonil dan juga di tengahnya nanti ada bentuk aromatik, dan sepaling ujung yaitu sebelah kirinya merupakan OH yaitu alkohol. Dan untuk gambar lebih jelas strukturnya akan ada berada di slide selanjutnya. Dengan untuk itu cukup sekian, saya kembalikan lagi ke Mas Diki. Terima kasih Mbak Devina. Saya tambahkan sedikit di sini ada 2 puncak doublet ya, bisa dilihat hampir sama. Jadi serapannya ini memperkuat dugaan kami bahwa senyawa ini mempunyai struktur yang terikat secara para untuk substituennya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Atun sebelum lebaran lalu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syafira mengenai NMR karbon.
Terima kasih Mas Gibi ya. Kemudian saya lanjutkan untuk data karbon 13 NMR. Nah, diketahui dari data di soal bahwa terdapat 7 jenis karbon. Ada 7 jenis karbon dengan 7 puncak, di mana pada geseran kimia 168,75 itu dari data diketahui bahwa itu identik dengan unit struktur C karbonil yaitu OH. Nah, kemudian untuk karbon yang kedua di sebelahnya yang lebih pendek itu 166,88 ppm dan dengan kemungkinan unit strukturnya juga CO karbonil yaitu NH. Kemudian untuk jenis karbon ketiga yang berada pada geseran kimia 143,29 itu merupakan identik dengan C aromatik atau cincin benzen. Nah, kemudian untuk yang puncak yang keempat itu ada puncak yang lebih tinggi. Ada 2 puncak yang lebih tinggi yaitu nomor puncak ke-4 dan ke-6 itu merupakan 2 ikatan CH aromatik dengan geseran kimia pada puncak ke-4 yaitu 130,29, puncak ke-6 yaitu 118,21 itu terdapat 2 ikatan CH aromatik. Kemudian untuk puncak yang kelima itu pada geseran kimia 124,94 itu juga merupakan unit struktur C aromatik. Kemudian yang terakhir pada puncak geseran kimia 24,07 itu berdasarkan data merupakan CH3. Nah, sehingga pada karbon yang pertama itu terdapat C-nya 1 karbon, yang kedua yaitu ada 1 karbon juga, yang ketiga ada 1 karbon, yang keempat ada 2 karena dia 2 ikatan CH aromatik berseberangan seperti itu yang merupakan cincin benzen. Kemudian yang kelima itu terdapat 1 jumlah karbon juga, yang keenam ada 2 CH aromatik dan yang ketujuh ada 1 jumlah karbon. Yang digambar di sebelah merupakan kemungkinan strukturnya, di mana C karbonil yang berikatan dengan OH, kemudian berikatan juga dengan aromatik benzen, kemudian berikatan lagi dengan CO karbonil, dan juga yang terakhir berikatan dengan CH3. Kemudian selanjutnya MS. Next Mas yang kemudian untuk spektroskopi massa, data spektroskopi massa pada data soal diketahui terdapat beberapa puncak yang dominan, yaitu terdapat 4 puncak di mana senyawa C9H9NO3 dengan massa molekul 179 dan diketahui dari data bahwa puncak yang paling stabil adalah pada M/Z 137. Nah, ini merupakan puncak yang paling stabil dan terdapat 6 puncak yang dapat ditentukan pola fragmentasinya. Kemudian selanjutnya Mas. Nah, kemudian untuk pola fragmentasi ion dari C9H9NO3, ini merupakan struktur molekul dari C9H9NO3 yang kemudian dia akan melepaskan CO karbonil radikal dengan CH3, di mana ini M/Z-nya 179, sehingga pola fragmentasi yang pertama ini dia setelah melepaskan CO karbonil dan CH3 itu
ini dikurangi dengan 42 menjadi M per Z-nya 137, polanya menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu dia akan melepaskan OH sehingga M per Z-nya menjadi 120. Setelah itu akan melepaskan CO karbonil sehingga M per Z-nya menjadi 92. Kemudian yang terakhir dari 92 ini dia akan menjadi M per Z 65, yaitu dikurangi dengan 27. Nah, ini pola fragmentasi yang pertama. Yang kedua yaitu dari fragmentasi ion ini merupakan molekul PABA para acetoamidobenzoic acid, di mana M per Z-nya 179 yang akan melepaskan CO radikal dengan NCH3, kemudian dia menjadi 137, sehingga yang terakhir dia akan melepaskan sebanyak massa molekul 94 M per Z menjadi 43. Menjadi struktur terakhirnya seperti ini. CH berkaitan dengan C dan O. Mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Syafira. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 untuk nomor 1. Jika ada pertanyaan atau ada koreksi dari Mas pun, monggo, karena jujur untuk yang MS ini kami sedikit kesulitan untuk mencari pola fragmentasinya, jadi data yang kami dapatkan yang bisa kami tampilkan seperti ini. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, coba ditampilkan tadi kemungkinan struktur. Data kemungkinan. Apakah ini satu-satunya kemungkinan struktur? Iya Bu, menurut kelompok kami dibuat lagi ya, kalau hanya mendapatkan ini coba dibuat lagi gitu loh. Apa mungkin itu Bu, susunannya sama-sama para tapi susunannya yang berbeda, jadi ditukar begitu, mungkin NH-nya akan ke sebelah kiri kemudian atau begitu Bu. Karena kemarin kami ini minimal ada 2 struktur gitu. Jadi minimal ada 2 struktur, tolong digambarkan gitu loh. Apakah harus NH di sini? Bagaimana kalau NH ada di sebelah? Ini ada NH terus mengikat CH3 kan bisa juga gitu loh ya. Ini bisa saja kalau reaksinya ya, ini COOH terus mengalami bereaksi dengan amina, misalnya amonia. Nah, itu kan akan membentuk amida tuh. Jadi coba nanti dibuat ya kemungkinan struktur yang lainnya, terus dicek multiplisitas NMR protonnya sesuai enggak gitu dengan yang lain. Nah, kemudian kalau sudah ketemu gitu ya, misalnya ada 2 kemungkinan struktur, kemudian dianalisis ya pola fragmentasinya itu mana yang lebih layak gitu loh, atau yang lebih sesuai dengan data MS-nya. Ya, jadi nanti itu yang dipilih berarti strukturnya itu gitu. Kalau dua-duanya itu masih memungkinkan, berarti ada cara lain gitu. Tidak apa-apa, tidak final tapi Anda paham gitu loh. Ya, misalnya 2 kemungkinannya ini sama-sama data MS-nya itu memungkinkan gitu loh. Nah, maka nggak apa-apa ketemu dua struktur itu nggak masalah. Mungkin untuk menentukan mana yang paling sesuai harus dengan data misalnya NMR 2 dimensi gitu. Ya, ini didiskusikan lagi ya kemungkinan struktur yang lainnya, terus cek MS-nya. Terima kasih banyak. Oke, ya. Oke, baik, kelompok 1
Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Siap, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu? Belum. Sudah terlihat, teman-teman? Oke, silakan. Sudah, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman dan Ibu. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada soal nomor kedua. Adapun anggota kelompok kami adalah Alaika Rizazwan, Citra Sati Adiantika, dan saya sendiri Setiara Muhammad Madri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Citra kepada Mbak Citra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Untuk tadi itu tentang dari data spektroskopi IR. Dapat dilihat di sini pada serapan daerah 3000 yang sampai 2083 atau CH akan. Nah, selanjutnya itu pada serapan 1740 itu merupakan vibrasi dari karbonil, itu C2O yang terdapat pada spektranya itu tajam ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu serapan pada daerah 1450 merupakan vibrasi dari C. Untuk selanjutnya yaitu daerah serapan pada 1300 merupakan vibrasi dari CO. Dapat dilihat di sini dari daerah serapan terdapat karbonil dan di daerah 1740 dan CO pada daerah 1300, maka gugus fungsi pada senyawa ini merupakan
kukus ester gitu. Next, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Sudah, Mbak? Udah, Mbak Citra? Next, Mbak Setia, belum dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu spektroskopi dari sudah dapat kita analisis bahwa yang pertama dengan pergeseran kimianya 3,3, sudah Mbak? Dengan untuk spektroskopi HNMR dengan pergeseran kimia 3,669, dengan multiplisitasnya 9 dengan jumlah protonnya 3, ini memungkinkan unit strukturnya yaitu CH3. Dan selanjutnya yaitu dengan jumlah protonnya 1 dengan pergeseran kimia 2,559, ini multiplisitasnya multiplier. Yang kemungkinan unit strukturnya yaitu CH. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan jumlah proton 6 dengan pergeseran kimia 1,170 dengan multiplisitasnya duplet. Nah, kemungkinan unit strukturnya yaitu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Setia. Kasih kepada Mbak Citra selanjutnya spektroskopi CNFR. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemungkinan strukturnya adalah merupakan gugus ester. Nah, pada spektroskopi CNNR ini terdapat 4 jenis karbon, di mana kemungkinan jumlah karbon yang karbon pertama itu berada pada pergeseran kimia 170 ppm, yaitu yang paling jauh. Kemungkinan unitnya itu yaitu C mengikat mengikat O dengan mengikat atom O yang berada pada pergeseran kimia 170. Kemudian jenis karbon yang kedua, terdapat kemungkinan jumlah karbonnya 1 pada pergeseran kimia 67 dengan kemungkinan unit struktur yang mengikat H. Kemudian yang selanjutnya kemungkinan jumlah karbon ketiga, jenis karbon yang ketiga itu kemungkinan mengikat terdapat jumlah karbonnya sebanyak 2 dengan pergeseran 29 dengan kemungkinan unit struktur 2CH3. Dan yang terakhir itu jenis karbon yang keempat, kemungkinan jumlah karbonnya itu terdapat 1 atom karbon dengan pergeseran kimia 21 dan kemungkinan unit strukturnya itu adalah CH3. Nah, berdasarkan data dari spektroskopi IR, HNMR, dan CNNR, kemungkinan terdapat 2 struktur, yaitu struktur isopropil asetat dan metil isobutirat. Nah, untuk menentukan senyawa selanjutnya lebih jelasnya akan dijelaskan pada spektroskopi MS yang dijelaskan oleh Mas Alaika. Kepada Mas Alaika, dipersilahkan. Suara saya sudah terdengar, Mbak? Sudah, Mas.
Seperti sebelumnya sudah diketahui dua kemungkinan senyawa yang diprediksi, yaitu isopropil asetat dan metil isobutrat. Nah, dari spektra NS yang diketahui terdapat nilai MZ yaitu 102, kemudian ada 87, kemudian ada 59, 43. Bisa next, Mbak. Berdasarkan dari spektra NS tersebut, kemungkinan fragmentasinya adalah seperti pada slide. Pada N102 ke metil terlepas yaitu senilai 15, kemudian menjadi MZ87, kemudian pada MZ43 yaitu dari MZ102 yaitu metil isobutirat melepas propil, kemudian menjadi ion asetat. Kemudian di MZ59 diperoleh dari pelepasan ion asetat, kemudian menjadi propil. Jadi berdasarkan dari nilai berdasarkan dari spektra NS yang diketahui, kemungkinan senyawa pada soal nomor 2 ini adalah metil isobutirat. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Setia. Saya kembalikan kepada Prof. Siapun. Oke, baik. Coba diulangi ya. Tadi yang terutama di MS itu kan. Kenapa kok langsung milih yang apa? Isometil apa? Metil isobutirat, Bu. Metil isobutirat. Alasannya apa? Tadi kan sudah ada dua struktur. Bisa ditampilkan yang struktur, dua kemungkinan struktur, Pak. Dari MZ yang apabila yang isopropil asetat yang senyawa yang sebelah kanan, apabila terdapat pemutusan yaitu pemutusan dari metoksi, dari spektra MS juga ada dari 1-2 metoksi menjadi 71. Jadi Anda yakin yang ini katakan ini A, ini B gitu ya? Jadinya yang A kan gitu? Iya, Bu. Nah, selain itu kalau tidak pakai MS misalnya, bisa nggak Anda sudah bisa memilih struktur A atau B? Bisa nggak ditentukan, dipastikan? Kalau dari semisal kita memakai MS, belum bisa menentukan senyawanya karena terdapat dua kemungkinan di mana dua-duanya itu berdasarkan dari HNMR-nya sama, yaitu terdapat 3 proton H singlet, kemudian ada 6 proton H duplet, kemudian 1 proton H multi. Begitu. Kalau karbon 13? Coba dilihatkan karbon 13-nya. Anda belum bisa menyimpulkan dari sini.
mana yang paling memungkinkan. Ya, jadi dilihat dari geseran kimianya ini. Ya. Jadi kalau metoksi, kalau itu ada metoksi, maka darahnya adalah di sini ya, 50 sampai 60 itu mesti ada metoksi. Tapi metoksi kan nggak ada. Adanya adalah CA kan yang mengikat O kan gitu ya, di daerah 70. Ya. Jadi ini artinya ya dengan melihat geseran kimia dari karbon 13-nya, strukturnya itu tidak ada metoksinya. Ya. Tapi adanya C yang mengikat O langsung gitu. Jadi dengan melihat karbon 13 ini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan struktur mana yang paling tepat dari dua kemungkinan tadi gitu. Ya. Karena yang artinya mesti yang tidak ada metoksinya kan itu. Nah, terus diyakinkan lagi dengan MS gitu. Jadi ini penting ini ya. Jadi ciri khas metoksi itu adalah C-nya, geseran kimia C-nya adalah sekitar 50. Nah, kalau ada sekitar hampir 70, nah itu mesti bukan metoksi. Oke, baik. Bagus ya. Sudah ketemu, dua. Jadi itu nanti ditambahkan untuk alasan pembahasan. Baik. Ada pertanyaan? Ditutup dulu ya Ibu. Oke, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok 3 silakan dipersiapkan. Izin mulai Ibu. Terima Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 3 dengan anggota kelompok. Yang pertama itu Mbak Lia Yuniarti, kemudian yang kedua itu saya sendiri Uli Maharani, dan yang ketiga itu Mbak Baik Alma. Next Mbak. Nah, untuk spektroskopi IR di sini terdapat yang pertama itu pada daerah serapan sekitar 3.230 sampai 3.500 cm/1 itu terdapat gugus OH dengan intensitas yang kuat. Kemudian yang kedua itu pada daerah 2.950 sampai 2.850 cm/1 terdapat daerah serapan CH alifatik. Kemudian yang ketiga itu ada CO stretch itu berada pada daerah serapan sekitar 1075 cm-1, kemudian CH band pada daerah serapan 1350 cm-1. Nah, di sini dapat disimpulkan terdapat gugus OH dan CH alifatik, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa golongan alkohol. Terima kasih, sekian presentasi saya untuk spektroskopi IR. Untuk spektroskopi NMR akan dilanjutkan oleh Mbak Lia. Kepada Mbak Lia disilakan.
Mohon maaf, Mbak Lia, suaranya belum terdengar. Mohon maaf Ibu dan teman-teman, mungkin Mbak Lia sedang mengalami kendala, kita tunggu sebentar ya Ibu serta teman-teman. Mohon maaf Ibu, Mbak Lia sedang kendala mikrofonnya tidak bisa nyala, jadi ini izin untuk menyambungkan dari HP Bu. Oh, nggak bisa ya? Digantikan anggotanya bisa. Halo. Coba temannya tadi. Yang bisa teman. Lia, tapi nggak bisa. Uli tadi ada? Uli masih ada? Iya Ibu. Uli, terus Baik Alma ada?
Ya udah digantikan aja yang Lia tadi bagiannya Lia. Mungkin sinyalnya nggak bagus. Dilanjutkan aja yang tadi itu. Oh ini, udah masuk lagi. Oke, sudah ada. Silakan Mbak Lia. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya. Oh, iya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas penjelasannya. Apakah ada yang bisa saya screen, Mbak? Boleh atau Mbak? Baik. Baik, Mbak. Sudah terlihat, Mbak? Halo? Belum, Mbak. Oh, belum ya, Mbak. Oh, sudah, Mbak, sekarang. Terima kasih sudah dari slide-nya biar gede, Mbak. Oh, sudah. Ada saja di slide yang terlihat ya teman-teman. Jadi untuk HNMR di sini jika dihitung maksimal atom H yang dapat diikat oleh atom C, jumlah atom C itu adalah 4, sehingga dengan rumus 2N plus 2 atau 4 kali 2 ditambah 2 menghasilkan angka 10. Nah, atom H di sini sudah pas maksimal 10, sehingga hidrogen efisiensi indeksnya adalah 0, dan nanti di sinyalnya itu tidak ditemui ikatan tangkap maupun cincin. Lanjut. Untuk HNMR-nya sendiri, HNMR ini di sini terdapat 4 puncak. Proton yang pertama, proton yang A itu berasal dari Y,3,391. Di sini yang BPM-nya 3,391 memiliki multiplicitas duplet karena terdapat 2 puncak di situ, sehingga proton tetangganya diperkirakan berjumlah 1. Nah, untuk proton yang A ini adalah CH2 dengan jumlah proton 2, dan diperkirakan si CH2 ini berada atau mengikat gugus O. Hal ini karena ppm-nya berada di angka 3,391. Nah, selanjutnya untuk jenis proton yang kedua atau yang B ini berada di daerah geseran 2,07 dengan multiplicitasnya singkat, sehingga atom ini tidak memiliki proton tetangga,
dan jumlah atomnya berdasarkan dari data ini adalah 1. Nah, karena ada satu atom H tidak memiliki tetangga dan daerah geserannya itu adalah 2,67, maka diperkirakan proton ini adalah H yang diikat oleh O atau gugus OH gitu untuk yang B. Nah, selanjutnya untuk yang C ini adalah proton yang berada di daerah geseran 1,75. Di sini ditemukan banyak puncak atau multiplet. Puncaknya jumlahnya ada 7 sehingga proton tetangganya itu adalah 6 dan jumlah proton ini adalah 1. Sehingga nanti diperkirakan adalah gugus CH yang memiliki proton tetangga sejumlah 6 atau diapit oleh 2 CH3. Nah, untuk proton yang terakhir, proton yang D, yang daerah geserannya itu berada di daerah 0,92, ini memiliki multiplikasitas duplet karena ada 2 puncak di situ sehingga diperkirakan proton tetangganya 1. Nah, di sini jumlah protonnya berdasarkan data itu ada 6, jadi diperkirakan nanti akan ada 2 buah CH3. Dari 4 jenis proton ini, maka di dalam struktur senyawanya nanti diperkirakan ada dari proton yang A itu ada CH2, jenis proton yang B itu ada OH, proton yang C itu ada CH, proton yang D itu ada CH3. Ada 4 jenis proton ini, dan kalau misalnya digabung ada 2 kemungkinan struktur yang di kiri dan di kanan itu. Tetapi diperkirakan struktur yang lebih tepat adalah yang di kiri, bukan yang di kanan. Hal ini berdasarkan proton tetangga yang memungkinkan. Untuk yang struktur yang kemungkinan salah, yang kanan, yang dilingkari biru itu adalah CH3, itu adalah jenis proton yang D, di mana proton D ini harusnya proton tetangganya hanya 1, tetapi untuk CH3 yang bawah yang lurus itu proton tetangganya ada 2, sehingga kemungkinan struktur 2 butanol ini tidak tepat. Yang lebih tepat adalah struktur yang di kiri, yaitu 2 metil 1 propanol dengan rincian bahwa ada gugus OH yang terikat di C nomor 1, kemudian CH2-nya atau proton yang A ini memiliki tetangga 1 sesuai dengan keterangan di tabel, kemudian atom C atau atom CH ini memiliki 6 proton tetangga, sudah sesuai yang atas dan yang kiri. Itu ada 6 jumlahnya, dan sedangkan untuk yang D, CH3 ini memiliki 1 proton tetangga, yaitu CH, proton H yang diikat oleh CH di poin C ini. Lanjut untuk yang CNMR. Nah, berdasarkan CNMR, hal ini diperjelas bahwa hanya ada tiga jenis atom karbon, yaitu atom karbon A, B, dan C. Atom karbon A itu adalah atom karbon yang berada di daerah geseran 70 atau yang paling kiri di grafik. Nah, daerah serapan 70 ini jumlah atom C-nya diperkirakan ada 1, karena geserannya di daerah 70, maka identifikasinya diperkirakan C itu diikat oleh gugus OH. Sedangkan untuk yang jenis karbon kedua atau dari puncak yang kedua di daerah geseran 30 itu diperkirakan CH2 atau CH3 karena berada di daerah geseran sekitar 20-40 ya. Jadi adalah karbon alifatik CH2 atau CH3, dan CH2 dan CH3 ini lebih dekat diikat oleh OH dibandingkan yang C, karena yang C ini paling dekat, yang paling tidak terpengaruh yaitu di daerah ppm 20.
kemudian juga C2 atau CH3. Nah, berdasarkan CNMR ini, maka struktur yang diperkirakan sama dengan HNMR yaitu 2 metil 1 propanol dengan ada cabang di atom C yang kedua. Mungkin itu saja untuk yang CNMR. Selanjutnya untuk MS akan dipresentasikan oleh Mbak Baik. Silakan Mbak Baik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang bagian MS, yaitu spektroskopi massa, di mana seperti kita tahu soal yang ketiga ini merupakan senyawa CH10O dengan NR sebanyak 74. Di sini data MS digunakan untuk mengkonfirmasi akhir. Dari data MS, di sini akan diberikan informasi tentang massa molekul relatif data fragmentasinya yang membuktikan kebenaran dari struktur senyawa yang diperoleh sebelumnya dan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman kelompok saya. Di sini, adapun struktur yang mungkin dari senyawa C410O ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu seperti pada gambar. Strukturnya CH3, CH3, CH2, dan OH. Selanjutnya, Mbak. Untuk pembuktian lebih lanjutnya, di sini bisa kita lihat dengan fragmentasi pada spektrum NS tersebut, di mana pola fragmentasi spektrum NS ini menunjukkan adanya beberapa puncak dengan harga yang molekulnya itu sebesar 74 mZ. Kemudian beberapa puncak yang lainnya yang dapat diperoleh di sini yang dianalisis yaitu sebesar 73, 59, 55, 56, 43, 31 mZ. Selanjutnya, nah, analisis pola fragmentasi spektrum massa senyawa C410 tersebut di sini persamaan yang mungkin untuk menjelaskan puncak-puncak yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini yang pertama itu pembentukan 73 di mana di sini dapat kita lihat pada pembentukan ion NZ73 ini terjadi pemutusan ikatan CH sehingga menyebabkan kehilangan proton. Selanjutnya pembentukan ion NZ59 di sini di mana perubahan massanya itu dari 74 menjadi 55 itu sebesar 15 zat, di mana pembentukan ini menyebabkan pemutusan ikatan C. Selanjutnya untuk pembentukan ion tadi yang ada 59 dan sekarang 55, di mana pembentukan NZ50 ion NZ55 ini terjadi perubahan massa sebesar 18 dari 70 ke 55. Di sini terjadi eliminasi air dari ion NZ73 menghasilkan molekul butanol yang terionisasi. Selanjutnya, selanjutnya di sini terdapat bentukan ion NZ56 di mana bahan massanya itu sebesar 18 dari 74 ke 56. Dengan pada saat pembentukan ion NZ56 ini, eliminasi air akan menghasilkan molekul butanol yang terionisasi. Selanjutnya, pembentukan ion NZ43 di sini terjadi pemotongan ikatan C. Kemudian di mana sebelumnya pada gambar sebelumnya dapat kita lihat bahwa ion NZ43 ini merupakan puncaknya. Karena fragmen ion ini merupakan fragmen ion yang paling melimpah dan stabil. Selanjutnya untuk pembentukan yang terakhir yaitu pembentukan ion NZ31 itu di mana terjadi pemotongan ikatan G. Sehingga dari beberapa analisis pola fragmentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur senyawa yang kita analisis ini merupakan struktur senyawa dari 2 metil 1 propanol. Ini membuktikan bahwa
bahwa analisis sebelumnya seperti IR, HNMR, dan CNMR itu terbukti bahwa senyawa C4H10O ini merupakan senyawa CH2 2-metil 1-propanol dengan struktur senyawa seperti yang ada pada gambar yaitu CH3, CH, CH3, CH2, dan OH. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami sangat berharap masukan dari Ibu Sri Atul untuk memperbaiki hasil kerja yang sudah kami presentasikan. Terima kasih. Oke, ya. Saya kira sudah tepat ya. Tadi analisisnya setelah NMR, proton, karbon, IR gitu ya, dengan menampilkan beberapa struktur, kemungkinan struktur, dan kemudian dianalisis mana yang paling tepat dengan melihat multiplisitas masing-masing jenis proton ya. Jadi itu akan apa ya, yang menunjukkan kalau saudara paham gitu loh ya. Jadi terus dari analisis itu Anda meyakini misalnya memang bisa dibuat beberapa struktur ya, tapi kan tidak sesuai multiplisitasnya gitu ya. Nah sehingga dari data multiplisitas tadi Anda sudah bisa memilih ya, struktur yang paling mungkin gitu. Nah kemudian diyakinkan lagi dengan data MS, dan saya kira sudah betul lah. Baik, saya kira cukup 3 aja ya. Untuk yang lainnya minggu depan, kelompok 4, 5, 6 ya. Kita masih ada di waktu 3 minggu ya, jadi cukuplah waktunya untuk menyelesaikan 10 soal ini. Kemudian nanti masing-masing itu membuat tugasnya itu masing-masing ya, yang diupload di Google Class itu dengan ya tentu saja pembahasan di masing-masing gitu ya. Pembahasannya misalnya kita tidak menekankan hanya struktur ketemu itu ya, dengan ditebak itu pun juga bisa kan, kalau hanya C-nya hanya 4, 5 itu bisa menebak-nebak juga, tapi yang penting adalah urutan analisis kesinkronan data analisis dari yang satu ke yang lainnya. Oke, baik, ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Silakan. Ibu, kebetulan kemarin saya sudah mencoba mengerjakan seluruh soal, Bu, dan kebetulan saya mendapatkan nomor 9. Dan setelah saya cek, ternyata untuk nomor 9 itu soalnya sama dengan soal nomor 5, Bu. Saya nggak tak cek ya. Soalnya, ibu jawabannya saya dapatnya sama, Bu. Berarti tidak apa-apa, Bu. Maksudnya kadang-kadang nanti kita membahasnya sama dengan kamu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada jawaban yang lain. Oke, baik. Saya kira cukup ya, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore.